balik lagi sama aku Rose. Gimana keadaan kalian di sana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dimanapun kalian berada. Amin. Dan untuk kalian yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga tidak ada hambatan dan godaan yang berarti selama kalian beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Guys, sebelumnya aku minta maaf karena rumah aku ini di sebelah jalan raya banget. Jadi kalau aku buka pintu, itu tuh langsung jalan raya dan tolong dimaklumi ya kalau memang ini ada background suara yang agak berisik dan mengganggu. Tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk membesarkan suaraku agar kalian tetap bisa mendengar penjelasan aku dengan jelas. Dan guys, terkait pertanyaan yang kalian kirimkan ke Instagram aku dan yang kalian tulis di kolom komentar video YouTube pertama aku dan ada request yang muncul, aku mau bahas tentang persiapan yang wajib sebelum kalian berangkat ke Australia. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan border yang sudah dibuka per tanggal 21 Februari 2022 kemarin. Jadi, buat kalian yang belum tahu bordernya sudah dibuka, aku ucapkan selamat. Ini special announcement buat kalian semua yang belum tahu. Untuk kalian yang punya pasangan, yang punya keluarga, punya kerabat, punya teman di sini yang udah lama nggak ketemu, kalian udah bisa ketemu, kalian udah bisa datang, atau kalian yang cuma mau jalan-jalan aja, monggo. Oke, cukup basa-basinya, langsung aja kita bahas. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah visa. Jangan sampai kalian sudah book penerbangan, tapi kalian belum punya visa. Jangan ya guys, ini Australia bukan Singapura. Kalian nggak bisa dapetin visa on arrival di sini. Jadi kalian harus apply visa kalian dulu sesuai kebutuhannya. Kalau kalian cuma mau mengunjungi keluarga atau berlibur, kalian bisa pakai turis visa yang subclass 600, yang family stream atau turis stream. Kalau kalian mau bekerja ya kalian harus pakai working visa, atau kalian bisa pakai working holiday visa kalau kalian mau liburan sekalian kerja. Jadi selain kamu berlibur, kamu juga punya hak untuk bekerja dan menghasilkan uang di sini. Itu working holiday visa. Tapi syaratnya harus minimal diploma setahu aku. Tapi kita nggak akan bahas working holiday visa di sini. Kita kan bahasanya lebih general, lebih persiapan di mana keberangkatan. Mungkin kalau kalian tertarik, tulis aja di kolom komen, siapa tahu kalian mau aku bahas tentang working holiday visa. Oke guys, jadi karena udah nggak perlu lagi travel exemption semenjak 21 Februari 2022 kemarin, jadi akan aku skip bagian ini. Aku juga udah bahas sedikit tentang travel exemption di video YouTube pertama aku. Jadi kalau kalian mau tahu tentang travel exemption, kalian bisa cek video aku yang ini. Kemudian hal berikutnya adalah siapkan paspor. Kalau kalian belum punya paspor, kalian harus apply dulu. Jangan sampai kalian mau keluar negeri tapi kalian nggak punya paspor, jangan. Terus kalau kalian udah punya paspor, cek validity date-nya. Kapan expirednya itu kalian harus cek. Jangan sampai hari ini kalian mau keluar negeri ternyata paspor kalian bulan depan udah expired. Itu kalian nggak akan dikasih. Masa berlaku paspor itu tergantung aturan dari masing-masing negara. Ada yang memberlakukan aturan 12 bulan, ada yang memberlakukan aturan 6 bulan, ada juga yang memberlakukan aturan 3 bulan. Kayak Singapura itu kan setahu aku minimal 3 bulan. Tapi aku nggak tahu sih, itu kan bisa berubah. Aku belum update terbaru tentang Singapura. Kalau kalian tahu updatean terbarunya, komen di bawah. Kenapa? Ketentuan ini tuh didasarkan pada ini loh, masa berlaku visa paling lama yang bisa diterima oleh seseorang atau diberikan oleh suatu negara. Sehingga orang tersebut masih bisa kembali ke negara asalnya dengan paspor yang masih berlaku gitu loh. Nah, untuk Australia sendiri yang aku tahu memberlakukan aturannya minimal 12 bulan. Itu pun kalau juga belum update. Aku belum dapat updatean terbarunya, setahu aku sih masih 12 bulan. Tapi kalau kalian tahu atau dengar tentang updatean terbaru masa berlaku minimal paspornya untuk bisa masuk ke Australia, kalian komen di bawah. Nah, berikutnya adalah pastikan vaksin dosis lengkap. Vaksin dosis lengkap artinya 2 dosis, booster nggak wajib. Tapi kalau kalian udah booster nggak apa-apa. Karena aku sendiri belum booster, waktu masuk Australia baru tanggal 26 Februari 2021 kemarin itu aku belum booster. Vaksin aku 1 dan 2 itu sudah dianggap lengkap oleh mereka. Tapi ingat, aturan berubah waktu-waktu, jadi kalian harus update terus. Nggak boleh kalian cuma mandek di sini. Jangan sampai karena kalian cuma lihat video aku terus kalian nggak update, pas ternyata kalian vaksin 1 dan 2 itu yang aku bilang udah lengkap dan kalian kira juga sudah lengkap, dan ternyata kalian berangkat dan ternyata Australia memberlakukan wajib booster. Nanti kalian salahin aku, jangan ya.
Kemudian berikutnya adalah melakukan tes COVID-19 dan pastikan hasilnya negatif. Australia memberikan kalian kebebasan, kalian boleh pakai PCR atau kalian boleh pakai antigen. Untuk PCR sendiri masa berlakunya 3 hari, untuk antigen masa berlakunya 1 kali 24 jam. Tapi pastikan hasil tes masih berlaku saat kedatangan. Maksudnya gini, contohnya antigen ini kan masa berlakunya 24 jam aja. Jangan sampai pas kedatangan itu sudah 26 jam. Udah pasti akan dianggap tidak berlaku. Enjoy your treatment. Ya, bye-bye. Mwah. Love you too. See you home. Ada distraction. Oke, jadi untuk aku sendiri kan penerbanganku malam. Jadi aku ambil antigen karena kan aku pakai antigen yang murah nih, aku pilih yang murah kan. Jadi aku antigen itu siang karena penerbanganku malam. Antigen itu kan hasilnya langsung jadi. Nggak usah nunggu, palingan juga 15 menit kan udah jadi kan kalau antigen. Jadi maksudnya kan kedatanganku tuh kan pagi, sekitar jam 10:30 pagi. Aku ambil antigennya itu sekitar jam 2 siang. Jadi otomatis pas aku nyampe di kedatangan Australia, itu antigen aku masih berlaku karena itu pun bahkan belum 24 jam. Jadi begitu. Tapi kalau kalian pakai PCR, kalian juga nggak masalah kalau kalian ambil 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan kan. Jadi silakan memilih. Jadi setelah melakukan COVID-19 dan hasilnya negatif, kemudian di sini ada DPD. DPD adalah Digital Passenger Declaration. Apa itu DPD? Jadi untuk semua penumpang yang tiba di Australia melalui jalur udara wajib melengkapi DPD. DPD ini kalau di Indonesia mirip dengan EHAK atau EHAC yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Isinya sama, kurang lebih tentang memberikan informasi dan pernyataan kesehatan, status vaksinasi dan hasil COVID-19. Jadi di sini kalian akan isi data diri, informasi penerbangan dan informasi kesehatan yang harus dibuktikan dengan mengupload sertifikat vaksin sama hasil tes antigen atau PCR. Jadi apa aja sih yang ada di DPD itu? Nanti kalian akan disuruh isi flight number, valid passport, travel history, COVID-19 vaccination record for acceptable proof. You cannot be vaccinated for medical reason. Jadi maksudnya kalau kalian memang tidak bisa vaksin karena alasan kesehatan, kalian harus bisa membuktikan itu. Kalian harus ada buktinya, kalian harus punya buktinya. Contohnya apa? Contohnya mungkin surat keterangan dari dokter atau hasil lab atau apapun itu. Tapi kalau surat keterangan atau hasil apapun itu dalam bahasa Indonesia, kalian harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Terus yang terakhir, provide a negative COVID-19 yang sudah aku jelaskan di atas ya. Kemudian, jika Anda tidak memenuhi persyaratan termasuk pengujian pra-keberangkatan dan pasca kedatangan, Anda mungkin menghadapi hukuman serius, termasuk waktu penjara atau denda signifikan. Pernyataan dapat berubah dalam waktu singkat. Jadi pastikan kalian isi DPD dan data yang kalian diisi di sana adalah benar, valid, tidak dipalsukan, tidak dibuat-buat. Maksudnya emang benar-benar real. Kemudian yang terakhir ada before landing card atau incoming passenger card yang disingkat IPC. Aku sih nyebutnya before landing card ya, biar lebih gampang buat akunya sendiri dan buat kalian mungkin akan lebih gampang. Before landing card atau kartu sebelum kedatangan gitu, atau isi IPC ini. Karena setahu aku awak pesawatnya sendiri pun lebih familiar dengan nama before landing card ya, karena menurut pengalaman aku dan teman-teman aku zaman kerja dulu itu kita pakai istilah before landing card daripada incoming passenger card ya. Tapi maksudnya aku ngasih tahu kalian dua istilah ini biar kalian gak bingung. Oke, jadi before landing card atau incoming passenger card yang disingkat IPC ini biasanya akan dibagian sama pramugarinya sebelum landing. Pramugari atau pesawat ya di sini yang aku maksud, awak kabin, kru penerbangan gitu. Kalau kalian merasa pas sudah deket landing kok mereka ya belum bagiin, ya coba tanyain aja ke kru pesawatnya. Karena setahu aku tidak semua maskapai memprovide before landing card ini. Kalau kayak Garuda Indonesia atau Singapore Airlines, setahu aku mereka provide ya, khususnya atau terutama Garuda Indonesia sendiri. Tapi kalau kayak Jetstar aku kurang tahu. Tapi aku nggak yakin ya, karena aku kan emang belum pernah naik gitu. Jadi kalaupun mereka ternyata nggak bagiin before landing card, coba kalian tanyakan ke kru yang bertugas di penerbangan tersebut. Kalaupun ternyata maskapai yang kalian naik itu tidak memprovide before landing card, kalian jangan khawatir karena kalian akan nemu before landing card ini di bandara kedatangan sebelum masuk ke area imigrasi, area pengecekan imigrasi itu ya. Tenang aja, kalian bisa nemu di situ. Dan untuk saran aja, pastiin kalian bawa pulpen biar kalian nggak
ribet nyari-nyari pinjaman pulpen buat ngisi si landing card ini. Jadi pastikan kalian bawa pulpen sendiri-sendiri. Oke, jadi apa aja sih yang ada di before landing card ini? Ini tampak depannya, ini kayak gini. Terus yang ada di depannya ini isinya tuh kalian disuruh ngisi family name atau gift name dan passport number, terus flight number, intended address in Australia. Maaf, ini kecil banget soalnya. Intended address in Australia, and then if they intend to live in Australia for next 12 months. Terus declaration relating to custom and quarantine. Terus tampak belakangnya tuh kayak gini. Yang ada di form belakang ini kalian disuruh ngisi the country in which they board the flight, terus their date of birth and usual occupation, nationality as shown as their passport, contact detail in Australia and emergency contact details. Oke, terus apa aja sih yang kalian tuh juga akan harus mendeklar barang-barang bawaan kalian. Kalian tuh akan disuruh centang-centang ya, dan jangan sampai salah centang. Hindari membawa tumbuhan, biji-bijian, makanan atau barang-barang herbal dan yang mengandung hewani. Bawa rokok seperlunya karena ada batasan jumlah. Karena setahu aku untuk Australia sendiri itu batasan jumlah rokok itu 100 batang. Tapi mungkin juga udah update. Ini sih informasi terakhir yang aku dapat. Aku juga belum nemu informasi updateannya yang terbaru. Jadi kalau kalian dengar atau tahu updatean terbaru tentang regulasi membawa rokok ini, kalian komen di bawah. Terus pastikan kalian declare semuanya dan jangan salah centang di form ya. Kalau kalian kebetulan nggak sengaja bawa dan declare aja, ngaku aja, daripada kalian sembunyiin dan akhirnya ketahuan, kalian bisa dipenjara atau kena denda. Atau kalau kalian nyadar pas masih di pesawat, buang aja sih izin sama krunya untuk buang itu. Selama itu bukan hal berbahaya ya, selama itu bukan barang berbahaya yang bisa membahayakan penerbangan. Kalian bisa bawa, toh lagian juga sampahnya itu juga akan diturunkan oleh cleaning yang ada di bandara tersebut. Yang ada di bandara tersebut sebelum mereka balik ke Indo, itu sampahnya akan, sebelum pesawatnya terbang lagi ke tujuan berikutnya, itu pesawat dan tempat sampahnya itu pasti akan dibersihkan sama mereka. Jadi jangan khawatir. Tapi ya tetap aja jangan itu barang yang membahayakan. Kalau ternyata itu barang yang membahayakan, sebenarnya kalian nggak akan lolos di pemeriksaan keberangkatan, nggak sih? Tapi ya izin dan bilang itu apa, jelasin itu apa ke kru yang bertugas di penerbangan tersebut. Jadi itu semua yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan ke Australia. Dan satu lagi aku mau kasih saran, print semua dokumen kalau bisa, dari visa, exemption kalau kalian perlu exemption tersebut, hasil tes COVID, terus sertifikat vaksin, DPD, itu semua kalian print. Ini secara itu akan mempermudah jalan kalian dari keberangkatan sampai kedatangan. Karena ini tuh kalau check-in udah pasti diminta. Dokumen ini tuh akan penting banget saat check-in di bandara keberangkatan dan di imigrasi saat kedatangan. Karena biasanya imigrasi itu suka serandom itu, suka nanya-nanya dokumen ini mana, dokumen itu mana, visanya mana, hasil tesnya mana, ini sertifikat vaksinnya mana. Padahal sebenarnya mereka tuh udah tahu gitu loh. Pas mereka cek nomor paspor kalian aja, sebenarnya mereka udah tahu kalau kalian udah punya visa yang valid, tapi mereka tetap tanyain itu. Kadang ada yang enggak. Kalau kayak pengalaman aku, puji Tuhan semuanya lancar, tidak ada halangan dan hambatan apapun. Jadi waktu aku nyampe di imigrasi, karena aku udah deg-degan lihat orang-orang yang sebelum aku kan udah ditanya-tanya macam-macam, jadi aku sudah mempersiapkan semua jawaban dari semua pertanyaan, tapi ternyata nggak ditanya. Kocak sih. Jadi mereka cuma tanya paspor aku sama before landing card-nya, terus mereka cuma suruh aku buka masker untuk nyocokin wajah sama yang ada di paspor, yang ternyata emang udah agak beda, tapi untungnya lewat. Terus udah gitu aja. Jadi maksud aku, kalau kalian ternyata menghadapi petugas imigrasi yang random itu nanya-nanya apa-apa, kalian tuh gampang gitu loh memprofit dokumen-dokumennya begitu. Terus kalau kalian tanya kok di kedatangan nggak dilihat DPD-nya, padahal kan udah capek-capek isi. Guys, pas kalian isi DPD itu kan kalian sudah cantumkan nama dan nomor paspor gitu loh. Jadi itu otomatis ke-record sama pihak imigrasi Australia. Jadi jadi mereka pas ngecek paspor kalian, nomor paspor kalian itu semua
mereka udah ada data-data kalian dari visa kalian, ini kalian tuh mereka udah ada, tapi kan kadang mereka suka random seperti yang aku bilang. Jadi jangan lupa di print aja untuk kelancaran perjalanan kalian. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberikan informasi dan manfaat untuk kalian semua, dan khususnya untuk kalian yang sedang mempersiapkan perjalanan ke Australia. Aku doakan semoga lancar dan kalian cepet nyusul ke sini. Cepet nyusul. Oke semuanya, sekali lagi aku makasih. Sampai ketemu di next video. Bye bye.